Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherliza Febrianti, mahasiswi dari Fakultas S1 Keperawatan Non-Reguler Mitra Adiguna dengan nomor induk mahasiswa SKP.21.02.070P. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang apa itu glaukoma. Jadi glaukoma itu merupakan suatu penyakit oftalmologi yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan di intraokular. Jadi terdapat penurunan lapang pandang dengan peningkatan rasio pada saraf optikus. Nanti berdasarkan dengan etiologinya, glaukoma itu bisa dibedakan menjadi glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, atau glaukoma dengan tekanan normal. Lalu kita akan membahas tentang etiologinya, mengapa itu terjadinya glaukoma. Sebenarnya glaukoma itu belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa resiko yang berhubungan dengan glaukoma. Misalnya faktor resiko yang dibedakan dari faktor resiko umum, faktor resiko spesifik seperti glaukoma terbuka, glaukoma sudut tertutup, atau glaukoma normotensi. Kalau untuk dari resiko umum itu, glaukoma bisa terjadi pada usia di atas 40 tahun atau dengan keluarga yang memiliki riwayat glaukoma. Wanita lebih memiliki risiko tinggi untuk terjadi glaukoma dibandingkan dengan laki-laki. Lalu kalau dari faktor risiko glaukoma sudut terbuka itu bisa jadi dari penggunaan kortikosteroid tropikal atau sistemik, dan juga adanya miopia derajat tinggi, lalu memiliki riwayat tekanan intraokular yang cenderung di atas normal. Dan juga faktor risiko glaukoma sudut tertutup itu biasanya juga karena kita itu bangsa Asia, khususnya etnik Tionghoa yang memiliki risiko yang lebih tinggi, itu bisa terjadi glaukoma. Dan juga ada posisi lensa yang lebih condong ke anterior dan tebal. Kalau faktor risiko glaukoma normotensi itu biasanya diakibatkan karena sering merokok, BMI-nya yang tinggi, lalu ada sindrom metabolik, adanya impaired glucose tolerance. Lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya glaukoma? Di dalam bola mata kita ini, di sebelah depan terdapat apa yang disebut dengan bilik mata. Bilik mata merupakan ruang di dalam mata yang dibatasi oleh kornea, iris, pupil, dan lensa yang diisi oleh cairan atau humor aqueous. Cairan ini yang mengatur makanan di dalam kornea, lensa, demikian pula untuk oksigennya. Nah, cairan ini mempunyai kapasitas isi tertentu untuk mempertahankan bola mata agar menjadi bulat. Cairan mata ini dihasilkan oleh jonjot badan siliar yang terletak di belakang iris. Melalui cerah iris dan lensa, cairan mata keluar melalui pupil dan terus ke bilik mata depan. Setelah cairan mata tersebut masuk ke dalam bilik mata melalui anyaman tuberculum, cairan mata masuk ke dalam saluran yang disebut kanal Schelm. Lalu apa sih tanda dan gejala pada seorang yang penderita glaukoma? Sebetulnya pada penderita glaukoma tidak menunjukkan gejala apapun pada fase awal, malah akan cenderung memburuk itu seiring berjalannya waktu. Nah, setelah beberapa tahun mungkin penderita akan mulai merasakan gangguan penglihatan pada pinggir mata, terutama bagian mata yang dekat hidung. Nah, inilah yang disebut dengan silent killer atau pembunuh dalam diam. Karena kebanyakan orang itu pada penderita glaukoma itu merasakan bahwa mereka itu baik-baik saja, tidak menyadari perubahan dalam kondisi mereka. Nah, beberapa gejala yang mendadak muncul itu biasanya rasa sakit di bagian mata itu lebih intens, adanya mual muntah, mata menjadi merah, dan juga sakit kepala. Bagian di daerah mata itu terasa lebih lunak kalau disentuh. Lalu terdapat lingkaran yang menyerupai pelangi pada saat melihat cahaya. Kadang-kadang juga penglihatan itu menjadi buram atau kabur. Menurut
American Academy of Ophthalmology, beberapa orang biasanya tidak merasakan gejala kerusakan pada mata, tetapi memiliki tekanan mata yang lebih kondisi normal. Orang-orang yang tergolong suspek glaukoma ini memiliki risiko lebih tinggi karena sewaktu-waktu bisa dideteksi untuk mengidap glaukoma. Lalu apa sih patofisiologinya dari glaukoma ini? Akan saya jelaskan bahwa glaukoma itu terbagi berdasarkan beberapa penyebab. Ada glaukoma sudut terbuka, misalnya dengan penyakit kronis, jadi patofisiologinya belum diketahui secara jelas. Beberapa penelitian mendukung bahwa faktor tersebut memiliki risiko terjadinya glaukoma seperti usia, miopia tinggi, penggunaan kortikosteroid sistemik dan obat-obatan topikal dalam jangka panjang, atau bisa juga ras-ras yang berkulit hitam. Lalu glaukoma tekanan normal, dan juga ada glaukoma kongenital dan jenis glaukoma lainnya. Glaukoma sudut terbuka itu biasanya terjadi tekanan pada bola mata tinggi disertai dengan gangguan lapang penglihatan. Lalu glaukoma sudut tertutup itu biasanya terdapat kerusakan serabut saraf optik. Dan juga glaukoma tekanan normal biasanya yang jarang terjadi di mana kerusakan saraf optik dan lapang pandang tidak disertai dengan meningkatnya tekanan bola mata. Dan juga glaukoma kongenital. Glaukoma kongenital itu biasanya didapati setelah lahir. Jadi penderita melihat gejala air matanya kok keluar banyak, terus terjadi silau disertai dengan kekeruhan pada kornea. Biasanya glaukoma kongenital itu mengenai anak laki-laki. Berapa cepat pasien dapat kehilangan seluruh penglihatannya itu tergantung dari jenis glaukoma yang dialami. Pada pasien dengan glaukoma sudut terbuka, kebanyakan kasus rusaknya saraf optik terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Muncul gejala-gejala glaukoma dan perkembangan penyakit pun cenderung lebih lambat. Ditambah lagi kalau pasien jika terdiagnosa glaukoma pada tahap awal itu mungkin memiliki kemampuan penglihatan normal dalam waktu yang lebih lama. Apabila glaukoma ditemukan dokter dalam keadaan dalam tahapan yang sudah cukup parah, peluang pasien untuk mengalami gangguan penglihatan juga semakin besar bila tidak diatasi dengan penanganan medis yang tepat. Beberapa komplikasi yang timbul juga terjadi jika setelah melakukan operasi glaukoma. Biasanya terjadi hipotoni atau rendahnya tekanan pada bola mata. Lalu hifema, yaitu komplikasi yang cukup umum yang ditemui, yaitu adanya darah yang menumpuk di bagian depan mata, tepatnya di antara iris dan kornea. Kondisi ini biasanya terjadi 2 sampai dengan 3 hari setelah melakukan operasi mata. Lalu perdarahan suprakoroid. Sebenarnya ini komplikasi yang langka, jarang terjadi setelah melakukan prosedur glaukoma. Komplikasi pada glaukoma sering juga terjadi pada umumnya, yaitu adalah kebutaan total akibat tekanan bola mata yang memberikan gangguan fungsi lanjut. Kondisi mata pada kebutaan yaitu kornea terlihat keruh, bilik mata dangkal, pupil atrofi, dan eksevasi atau pengaungan. Glaukomatosa, mata keras seperti batu dan dengan diiringi rasa sakit. Mata dengan kebutaan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah sehingga menimbulkan penyulit pada neovaskularisasi pada iris yang menyebabkan rasa sakit yang hebat. Pengobatan kebutaan ini dapat dilakukan dengan memberikan sinar beta pada badan siliar untuk menekan fungsi badan siliar, atau dapat juga dilakukan dengan pengangkatan bola mata karena mata sudah tidak bisa lagi berfungsi dan memberikan rasa sakit. Untuk penata laksanaan secara medis, glaukoma dapat dilakukan dengan
pemberian obat-obatan miotik yaitu golongan cholinergic, bisa dikasih pilocarpin 1-4% 5 kali per hari, atau corbacol 0,75 sampai dengan 3%, atau juga dengan golongan antikoleneoterasis seperti demecarium bromid atau hurmosal. Lalu juga dapat diberikan obat-obatan untuk menghambat sekresi aquamor humor dengan menggunakan obat tetes seperti timolol atau epinephrine. Lalu dapat dilakukan juga dengan karbonukan hidrosis inhibitor. Dapat diberikan acetazolamid sebanyak 4 kali per hari atau diclofenamid. Lalu yang terakhir dapat juga dilakukan laser trabekuloplasti, di mana suatu laser zat organ disorotkan langsung ke jaringan trabekuler untuk merubah susunan jaringan dan membuka aliran dari humor aguos dan iridektomi. Dan terakhir bisa juga dilakukan tindakan bedah trabekulotomi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.